Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri TKMPN, yang saya banggakan rekan-rekan pejuang inovasi yang bersemangat dalam berinovasi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Izin memperkenalkan diri. Kami SDA Super One dari Operasi Kepelabuhanan PT Krakatau International Port. Saya Surahman Kasih Penyandaran dan Pengamat selaku fasilitator, dan rekan Saya Muhammad Fadli Stefador sebagai ketua, dan rekan saya Badrul Salam sebagai operator kren selaku anggota Super One. Mantap! Krakatau. It is and always has been a part of Indonesia's history. Located in a strategic geographical location of the Sunda Strait, makes us believe that we have some wonderful potential. Connected with the 21st century Silk Road, Sea Lane of Communication SLOC, and Archipelagic Sea Lane of Indonesia, ALKI. KIP is ready to make connectivity for the biggest international hub and bulk port in Indonesia. We continue to push the business forward, build an integrated infrastructure to create an effective and efficient national logistics ecosystem that accelerates the economy. The growth of technology systems makes us continue to innovate an international scale logistics service for the largest integrated warehouse in Southeast Asia. With a big coverage comes the big responsibility to provide an excellent one-stop service concept. KIP Port and Shipping Management cater for planning, administering and reviewing the operations in order to optimize resource use and maintain quality standards. As an international hub port, we break boundaries, grow access, and improve facilities through advanced loading and unloading technology. With a new front-end service information system that is integrated with the SAP 4 HANA information system and the Kipos application as a solution that makes things easier and speeds up loading and unloading connectivity. We are Krakatau International Port. We will always grow our huge role in global supply chain management. With our view on development, we will increase the rapid growth of economic opportunities for our national logistic ecosystem as international hub bulk port of Indonesia. It's time for action. Kami dari tim Super One mengangkat tema yaitu meminimalisir potensi bahaya K3 serta biaya kerusakan fasilitas di area konveyor, yaitu dengan judul membuat bumper plat penahan tumpahan material. Proses pembongkaran material batubara yang pertama adalah proses sandar kapal, selanjutnya proses pembongkaran batubara menggunakan kren SU01, selanjutnya transfer melalui konveyor dan menuju ke stok yard PTKS. Di lingkaran putih tersebut adalah permasalahan yang kita hadapi, yaitu karena belum adanya bumper plat penahan material kargo basah. Adalah penjelasan peralatan yang digunakan saat pembongkaran batubara. Yang pertama adalah hopper SU1. Hopper adalah tempat menerima material dari kapal melalui grab. Selanjutnya adalah chute table BBCN 1 dan 2. Chute table BBCN 1 dan 2 adalah alat penghubung antara hopper dan menuju ke konveyor. Selanjutnya adalah konveyor BBCN 1 dan 2. Konveyor BBCN 1 dan 2 adalah alat mekanis yang dapat digunakan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari lingkaran putih ini permasalahan yang ada yaitu belum adanya bumper plat penahan tumpahan material. Berikut ini adalah proses pembongkaran batubara dari kapal menggunakan SU01. Video berikut ini adalah video yang melatar belakangi dibuatkannya bumper plat penahan material tumpahan basah dikarenakan material yang jatuh ke area 1518
berpotensi melukai pekerja di area dermaga tersebut. Ini adalah area kerja dermaga 14 dan dermaga 18. Dermaga 14 dilakukan proses pembongkaran batu bara, sedangkan dermaga 18 proses muat kargo menggunakan kren kapal. Karena lokasi tersebut bersebelahan dan potensi kecelakaan di area dermaga 18 sangat tinggi dikarenakan tumpahan material dari pengaruh negatif pihak eksternal, yaitu pekerja di area dermaga 18 merasa tidak aman. Yang kedua, timbul komplain dari pemilik barang. Dari eksternal sendiri pengaruh positifnya tidak ada, internal pengaruh negatifnya. Yang pertama, operator tidak aman saat pengoperasian kargo basah. Yang kedua, menimbulkan delay pembongkaran. Yang ketiga, target tidak tercapai. Yang keempat, timbul biaya perbaikan. Dan yang kelima adalah resiko kecelakaan di area dermaga 14 dan dermaga 18. Objek masalah kamera yang pertama adalah kargo bercampur air di dalam palka. Desain awal PBCN 2 belum ada bumper penahan laju material. Diagram fishbone dari manusia, material, dan mesin. Hasilnya adalah material basah bercampur air. Yang kedua, tidak adanya bumper plat penahan tumpahan material basah. Yang ketiga adalah operator belum familiar pengoperasian kargo basah. Menentukan penyebab dominan menggunakan tabel NGT. Dari 3 faktor masalah di atas, kita pilih ranking pertama dengan total nilai tertinggi yaitu 7 sesuai dengan rumus. Maka dapat dilihat pada tabel di atas bahwa 2 penyebab dengan ranking teratas adalah: 1. Tidak ada bumper plat penahan material kargo basah. Yang kedua, operator belum familiar pengoperasian kargo basah. Daftar alternatif solusi dan solusi yang terpilih. Kita lihat tabelnya. Jadi untuk solusi yang dipilih adalah alternatif 1, yaitu membuat bumper penahan tumpahan material kargo basah yang menggunakan bahan plat. Yang diharapkan dengan menyelesaikan alternatif tersebut bisa menyelesaikan masalah lain dan yang dihadapi, yaitu masalah operator belum familiar dalam pengoperasian kargo basah. Proses pembuatan bumper plat penahan material basah. Yang pertama planning, yang kedua adalah desain alat, yang ketiga adalah menyiapkan alat, yang keempat adalah proses pemasangan, yang kelima adalah evaluasi. Dari hasil evaluasi kita tambahkan 6 piece baut dan rantai di kedua sisi plat supaya kuat dan tidak beresiko jatuh. Tabel kisi DCME sebelum dan sesudah. Dari segi kualitas, sebelum dilakukan perbaikan, operator kurang familiar pengoperasian kargo basah. Sesudahnya, proses pengoperasian kargo berjalan lancar. Dari segi kos, biaya penggantian spandek dan cleaning dermaga sekitar 7.130.000. Sesudah perbaikan Rp0. Dari segi delivery, proses bongkar muat terhambat. Sesudah perbaikan, proses bongkar muat menjadi lancar. Dari segi safety, sebelum perbaikan, spandek dan material yang jatuh dapat melukai pekerja di area dermaga. Dari segi moral, pekerja merasa tidak aman. Sesudah perbaikan, pekerja merasa aman. Dari segi environment, sebelum perbaikan, area kerja kotor, banyak tumpahan material. Sesudah perbaikan, area kerja lebih bersih dan terbebas dari tumpahan material. Meninjau dari dampak penikapan terhadap pihak yang berkepentingan, pihak internal dan pihak eksternal. Pengaruh positif dari pihak luar memberikan rasa aman bagi para pekerja di area kerja dermaga 18, terhindar dari komplain dan pemilik barang. Untuk pengaruh negatifnya tidak ada. Kemudian dari pengaruh positif dari pihak internal, mempermudah operator dalam bekerja saat pembongkaran kargo basah, mempercepat proses pembongkaran, kemudian pembongkaran selesai sesuai dengan target perusahaan, efisiensi biaya dan waktu, kemudian meminimalisir resiko K3 di dermaga 14 dan dermaga 18, kemudian menjaga kebersihan area kerja dermaga 18,
Untuk pengaruh negatif, tindak pencegahan terhadap dampak peningkatan. Efek negatif setelah perbaikan adalah plat berpotensi jatuh, kebel, dan merobeknya. Pencegahannya adalah menambahkan lampis baut pada plat penahan dan menambahkan rantai pada dua sisi plat penahan. Berikut fotonya. Dari hasil tersebut, kondisi aman sampai saat ini. berikut adalah pengoperasian kren setelah perbaikan. Kita lihat pada video tidak ada tumpahan material dan bumper plat berfungsi dengan baik menahan material basah. Tetapkan standarisasi. Standar prosedur yaitu pemasangan plat karbon SS400 ukuran 241 cm x 60 cm dan tebal 8 mm. Pemasangan lampis baut ukuran M16 pada plat bumper. Pemasangan rantai Standar hasil dengan dibuatnya bumper penahan material di Chutable Conveyor PPCN 2, maka meminimalisir resiko kecelakaan K3 di area kerja dermaga 18. Kemudian tidak terjadi kerusakan pada fasilitas dermaga. Kemudian tidak terjadi delay loading dan unloading di dermaga 14 dan dermaga 18. Selanjutnya adalah sosialisasi tentang pengoperasian kargo basah dari tim divisi operasi, dan yang kedua menempelkan SOP kren di papan informasi kabin SU01 dan 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Antarikso, Direktur Operasi PT Krakatau Bandar Samudra. BOD sangat mengapresiasi inisiatif dan eksekusi dari beberapa tim improvement yang ada di perusahaan kami, di mana hasil improvement ini sangat sesuai dengan program perusahaan. Improvement di area dermaga 18 dan 14, di mana tim improvement juga berhasil memperbaiki produktivitas untuk bongkar muat batu bara ataupun curah kering lainnya, serta bisa meminimalkan resiko terhadap keselamatan kerja. Memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua karyawan, semua insan KBS, semua pejuang inovasi untuk tidak henti-hentinya melakukan improvement demi kejayaan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.